Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik ya. Eh, Baik pada hari ini. Halo anak-anak, apa kabar? Kalian baik-baik ya? Oke, baik. Salam damai Kristus. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 2 manusia makhluk otonom, sebab suara hati. Nah, kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang apa? Manusia makhluk pribadi yang unik, mengembangkan karunia Allah, kesetaraan laki-laki perempuan, dan keluaran manusia sebagai citra Allah. Nah, pada bab kedua ini kita akan melihat tentang manusia sebagai makhluk otonom, sebab suara hati. Tentunya setiap manusia memiliki suara hati. Itu yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, gitu ya. Suara hati dan hati nurani. Baik, sebelum kita sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus Tuhan kami. Tanpa takut atau goyah, Engkau berpegang pada kehendak-Mu, meski harus menanggung pengorbanan yang berat. Tatkala digoda iblis, ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati, Bunda Maria pun Kau berikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah, kami tidak berbelok arah. Semoga kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat laksana batu karang, yang tetap tegar meski diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda untuk munafik, berbuat dosa, mencuri, berkhianat, terlebih bila kami digoda untuk mengkhianati kasih-Mu. Ya Allah, kekuatan kami, buatlah kami kuat seperti Yesus yang lebih suka mati daripada menyimpang dari kehendak-Mu. Dilah Tuhan pengantara kami dan sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan anak-anak, kita sudah membuka dengan doa. Mari kita lihat alur pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang pengertian suara hati, peran suara hati, cara kerja suara hati, cara membina suara hati, dan berefleksi. Baik, suara hati adalah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam setiap manusia. Suara hati membawa seorang menyadari kewajiban dan tanggung jawab dirinya baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, ataupun makhluk Tuhan. Baik, suara hati itu yang demikian ya, kita manusia memiliki suara hati dan hati nurani yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain. Maka dari situ, inilah kesadaran kita. Kita nanti akan menentukan hal yang buruk dan yang baik dalam diri kita. Gitu. Lalu, peran suara hati dalam suatu tindakan, suara hati selalu berperan memberikan pertimbangan. Biasanya jika suatu hal itu dianggap baik, suara hati cenderung untuk minta kita melakukannya. Tetapi jika sebaliknya, suara hati cenderung akan melarang. Suara hati bersifat memberikan peneguhan dan evaluasi. Nah, selalu bersifat objektif atau normatif, artinya suatu suara hati merupakan cerminan dari hal yang menjadi pertimbangan umum di lingkungan masyarakat. Itu ya peran suara hati. Lalu, cara kerja suara hati bekerja dalam setiap kesadaran moral hati kita. Suara hati bekerja sebagai indeks atau petunjuk, fudex atau hakim, dan sekaligus vindex dan penghukum. Suara hati bekerja di dalam hati kita selalu dalam kapasitas kesadaran moral. Artinya, sebelum suara hati ini bertindak, ia sudah mempunyai kesadaran atau pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Membina suara hati ada banyak cara, yaitu dengan apa? Kita dengan doa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, berefleksi. Setiap malam coba kalian berefleksi diri untuk melihat aku tuh bagaimana ya hari ini, bagaimana aku sudah melakukan orang lain nggak ya hari ini, seperti itu ya. Buah kedagingan, apa sih? Cabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Dan buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, hari ini kalian akan membaca dari Roma 13 bab 1 sampai 7, Roma bab 8 ayat 31 sampai 38, dilanjutkan bab 9 ayat 1, 2 Korintus bab 1 ayat 12, Titus 1 sampai bab 1 ayat 15, dan kalian silakan baca Gaudium et Spes artikel 1 dalam buku siswa halaman 37 sampai 38. Pertanyaan hari ini, pertama, setelah kalian baca dan membaca kitab suci dan ajaran gereja tadi, apa hubungan suara hati dengan Allah? Apa konsekuensinya?
Lalu yang kedua, apa hubungan suara hati dengan Roh Kudus? Apa hubungan suara hati dengan kasih kepada sesama? Apa fungsi suara hati berkaitan dengan persoalan dalam masyarakat? Dan tunjukkan berbagai kasus di dalam masyarakatmu atau dalam berbagai negara kita yang menunjukkan bahwa orang yang sudah tumpul suara hatinya. Jelaskan juga dampaknya bagi masyarakat maupun bangsa kita. Jelaskan pula dampaknya bagi generasi muda. Apa contohnya? Mari kasih contoh ya. Yang yang tumpul gitu. Apa sih? Misalnya orang membunuh, itu berarti suara hatinya tidak bekerja. Orang korupsi, berarti itu suara hatinya tidak bekerja. Itu suara hatinya tumpul, gitu ya anak-anak ya. Silahkan kalian cari kasus-kasus, lalu kalian bisa jelaskan dampaknya bagi masyarakat bahasa kita, lalu jelaskan juga dampaknya bagi generasi muda, seperti itu. Baik, ini dari SKS. Nah, sekarang itu ya tadi anak-anaknya sudah kita bahas tentang suara hati. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga kalian semakin memiliki suara hati yang baik begitu ya dalam setiap langkah hidup kalian. Semoga kalian bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam setiap langkah hidup kalian. Amin. Malah kita tutup dengan berdoa dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa yang baik, maha baik, terima kasih atas segala rahmat dan kebaikan-Mu sepanjang kami mengikuti pelajaran pada hari ini. Bapa, kami mohon agar kami semakin memiliki suara hati yang baik dalam melaksanakan setiap apa yang akan kami lakukan. Kami dapat menentukan mana yang baik dan yang buruk dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan berkati. Amin.